Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali di doa pagi ini. Kita bersyukur saudara, Tuhan selalu menolong kita sehingga kita bisa bangun pagi ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita menjalani aktivitas kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan kami boleh menikmati hari ini, dan kami percaya Engkau bersama kami Tuhan, dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami percaya Tuhan bersama kami, memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara bagi kami semua lewat hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan pagi ini dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Puji Tuhan saudara. Saudara, selama kaki kita masih menginjak bumi, atau selama kita masih hidup di dunia ini, kehidupan kita tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah atau pergumulan hidup. Karena setiap manusia tanpa terkecuali pasti menghadapi masalah. Sebab masalah dapat menyerang siapa saja saudara. Nah, begitu juga dalam perjalanan kekristenan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setelah mengikut Dia, kita akan terbebas dari masalah. Karena terbukti dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, di sana firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Nah, saudara, Tuhan berjanji bahwa di dalam Dia selalu ada pertolongan dan jalan keluar. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menguatkan dan menyertai kita semua. Nah, saudara, seringkali ketika kita sedang dalam menghadapi masalah dan kesesakan, banyak dari kita yang mudah tersulut emosinya, kecewa, dan mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Apalagi jika doa kita belum beroleh jawaban dari Tuhan. Kita langsung berkata seperti ayat nas kita yang sudah kita baca tadi saudara. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi
tidak juga aku tenang. Keluh kesah adalah hal yang manusiawi, saudara. Tapi kalau hal itu kita lakukan terus-menerus setiap kali menghadapi masalah, hal itu akan menjadi penghambat iman kita dan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Justru saat dalam masalah inilah kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan iman kita sehingga iman kita benar-benar hidup. Nah, karena itu kita harus bisa menguasai diri. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi yang sedang terjadi atau sedang kita alami, saudara. Nah, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, di sana firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, penguasaan diri dan ketenangan adalah cara menghadapi masalah. Bahkan kita disebut sebagai orang yang melebihi seorang pahlawan. Jadi saudara, mari kita serahkan setiap permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Karena cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan buat kita. Memang tidak mudah bagi orang percaya menyadari kehadiran Allah dalam penderitaan yang mereka sedang alami. Karena seringkali dalam puncak pergumulan kita malah mempertanyakan kepedulian Allah dalam hidup kita. Kita merasa sendirian dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, Alkitab memberi kita banyak teladan. Atau ada orang-orang yang tetap melangkah dalam iman, sekalipun mereka merasa ditinggalkan. Ada beberapa contoh, saudara, yang perlu kita teladani dari mereka. Bagaimana mereka menghadapi masalah yang sedang menimpa mereka. Yang pertama adalah Abraham atau Abram. Dalam Kejadian 15 ayat 2-3. Di sana juga Abram merasa bahwa janji Allah untuk memberinya seorang ahli waris atau keturunan telah diabaikan Tuhan. Karena dia cukup lama menunggu seorang anak untuk hadir di tengah-tengah keluarganya, saudara. Dia merasa bahwa Tuhan sudah lupa akan janji itu. Tapi endingnya Tuhan menepati janjinya kepada Abram. Dan pemazmur juga dalam Mazmur 10 ayat 1, di sana juga dia merasa diabaikan di tengah kesulitan yang dia hadapi. Nah, ada Ayub 13 ayat 15. Nah, di sana juga Ayub memiliki pergumulan atau masalah yang begitu besar, sehingga ia berpikir bahwa Allah akan membunuhnya, meninggalkannya. Namun terbukti, saudara, bahwa Allah tetap setia dalam setiap musim hidup kita. Itu bisa dibaca dalam Mazmur 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ayub pasal yang ke-38 ayat 1 sampai 42, bahwa pemikiran Abram bahwa Allah lalai akan janjinya semua terbantahkan dalam ayat ini. Pemikiran Ayub juga semua terbantahkan dalam ayat ini, bahwa Allah adalah Allah yang setia, pertolongannya tepat pada waktunya.
bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, walaupun iblis akan berusaha mencobai kita, saudara, dengan membuat kita berpikir bahwa kita telah ditinggalkan, Allah selalu setia dan dekat dengan kita, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6, Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Meskipun mujizat yang kita harapkan belum terjadi, saudara, dan bahkan doa-doa kita belum terjawab juga, mungkin waktunya sudah cukup lama, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, jadi pemazmur memberikan kita kunci agar kita tetap sabar pada situasi sulit yang sedang menerpa hidup kita. Caranya adalah yaitu mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini akan membangkitkan iman kita, sebab Dia tidak pernah berubah, saudara. Dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12 dan 13, di sana firman Tuhan berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dengan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa." Nah, saudara, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Walau Dia sepertinya jauh, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih tahu waktu yang tepat untuk menolong setiap kita, umat-umat pilihannya. Dan di saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk menolong kita. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan permohonan kita. Kita perlu memiliki kesabaran dengan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kita. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu menolong kami sampai hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami berpikir salah tentang Engkau. Kami terkadang berpikir bahwa Tuhan membiarkan kami dalam menghadapi segala masalah yang sedang kami alami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memimpin kami, menuntun kami, membela kami dalam segala aktivitas kami Tuhan. Tuhanlah kiranya akan menolong kami.
sehingga kami dapat menjalankan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.